لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show, yakni mengupas beberapa berita-berita yang viral tentunya saat ini, di mana kita akan menyapa Ustadz dan bertanya tentunya kepada beliau ya. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat kesehatan dan rezeki yang melimpah, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Amin, amin. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al Ustadz seperti biasa ya, Al Ustadz Sadiquddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, pada kesempatan kali ini mungkin background kita agak berbeda ya, dengan suasana yang baru tentunya. Mudah-mudahan ini tentunya akan menambah semangat kita tentunya dalam berdakwah ya. Alhamdulillah, pada pagi ini tema yang akan kita kupas adalah cara Islam menumpas mafia peradilan. Jadi topik ini Ustaz akan kita angkat dari beberapa hari yang lalu ya. Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan terhadap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Nah, jadi ketiganya terjerat kasus suap vonis, bebas tersangka penghilangan nyawa dari Dini Sera Afrianti oleh Oronat Tanur. Jadi Kejagung berhasil mengungkap uang suap senilai 20 miliar dari tersangka kepada 3 hakim tersebut. Bahkan sekarang kabarnya udah menjadi 4 lah ya. Penangkapan 3 aparat penegak hukum ini berlanjut pada terbongkarnya dugaan maklar kasus yang melibatkan salah satu mantan pejabat Mahkamah Agung. Jadi di kediaman yang bersangkutan ditemukan uang tunai lebih dari 920 miliar dan emas antam 51 kg. Jadi, banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai langkah untuk membongkar mafia peradilan di tanah air. Jadi dari sini Ustadz, bagaimana kira-kira menurut pandangan Ustadz terhadap kasus-kasus yang terjadi di peradilan ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ya, bertemu lagi kita ya dengan suasana berbeda. Ya. Untuk apa, penyegaran lah gitu ya, penyegaran. Tadi sudah disampaikan bahwa kita yang akan kita kupas tentang fenomena ya, adanya mafia peradilan yang itu terasa benar bagi masyarakat, terasa benar ya. Walaupun memang ini sesuatu yang agak sulit untuk dibuktikan ya. Tapi itu tadi ada kasus besar tadi yang disampaikan itu yang melibatkan 3 jaksa dan kemudian ada 1 oknum mantan anggota ketua MA gitu kan, mantan ketua MA. Itu akhirnya membuka sesuatu yang menjadi rahasia umum, itu menjadi tersebar bukan rahasia lagi ya. Dari sini kita melihat bahwa yang terjadi itu adalah kebobrokan dari sisi pertama, dari sisi oknum-oknum pelakunya ya. Dan kemudian ya nanti dari sisi lain juga akan ada ya. Nah, kita melihat di sini memang kalau dia hakim itu kan dia adalah pihak yang diharapkan dia orang yang
mestinya netral. Dialah harapan satu-satunya bagi dua orang yang umpamanya dua pihak yang berperkara untuk memutuskan sesuatu dengan seadil-adilnya, sehingga kedua pihak itu merasa keputusan itu sesuatu yang adil bagi mereka, ya. Tapi ternyata yang terjadi tidak, ya. Terjadilah yang disebut mafia peradilan. Apa bentuk mafia peradilan itu? Mafia peradilan itu adalah dengan mengkomersilkan kasus, ya. Terjadilah ini antara hakim dengan pengacara dari terdakwa, begitu juga pengacara dari si penuntut. Mereka akhirnya kong kali kong dan segala macamnya, ya. Untuk kemudian kadang-kadang mereka itu sampai menguras kliennya. Menguras kliennya untuk kepentingan mereka, ya. Mereka ombang-ambingkan kliennya itu dengan suka-suka mereka saja agar kemudian kliennya itu mengeluarkan uang lebih banyak untuk mereka, ya. Dan ini yang terjadi, makanya disebutkan seperti kalau kita mau datang ke mencari keadilan ke pengadilan itu, wah, itu mulai dari karyawannya, tukang ketiknya, tukang apanya, nah, semuanya tak bisa kita lewati kalau kita tidak mau untuk mengeluarkan uang yang sebenarnya itu tidak harus kita keluarkan, karena sudah menjadi mereka, ya, kewajiban mereka, dan mereka udah digaji oleh negara yang itu duit kita juga untuk melakukan hal tersebut. Tapi inilah yang terjadi di negeri kita. Saya kira bukan di negeri kita saja, ya, itu terjadi di banyak negara itu, karena mereka orang-orang hakim-hakim ini mereka merasa dirinya penentu, ya, penentu. Umpamanya seorang itu dia punya kesalahannya itu dia mengancam nyawanya, maka dia akan melakukan jalan apapun untuk selamat dari itu, kan. Nah, apakah dia dengan menyuap, dengan ini segala macam itu, kan, atau umpamanya ada orang yang tidak sampai kepada keselamatan nyawanya, tapi dia harga dirinya. Kalau ini terungkap nanti dia malu. Nah, sehingga dia kemudian agar kasusnya itu didiamkan, dia melakukan berbagai cara. Nah, dan inilah kemudian muncullah godaan-godaan kepada para hakim-hakim ini, ya, di pengadilan ini. Muncul godaan-godaan pada mereka yang akhirnya mereka itu bisa tergoda, ya, untuk untuk kemudian menerima yang kita kenal itu dengan istilah suap, ya, suap, ya. Agar kemudian mereka itu setidaknya meringankan ini tadi pihak yang menyogok mereka, ya. Dan ini sudah menjadi menjadi sesuatu yang bahkan saya lihat dari jajaran pengadilan ini mereka merasa perbuatan-perbuatan ini sudah perbuatan yang lumrah, biasa-biasa saja. Yang lain gitu kok semuanya, gitu. Ini bukan saya saja, itulah, gitu, kan. Ini bukan saya saja, yang lain sama semuanya, ya. Sehingga mereka merasa itu tidak ada masalah di situ, ya. Dan inilah yang terjadi, sehingga kemudian kita tidak lagi heran ketika kita melihat ada kasus-kasus yang mengherankan, ya, mengherankan kita. Ada umpamanya seorang yang hanya melakukan kejahatan ringan, ya, ringan dia karena dia dari rakyat biasa. Hukumnya bisa lebih berat dari seorang koruptor yang korupsinya itu miliaran rupiah. Nah, kenapa ini besar terjadi? Karena inilah, ya, karena mereka yang sudah korupsi itu mereka kan punya uang, ya, punya uang hasil korupsinya. Nah, mereka itu distribusikanlah ke para hakim, ya. Nah, bahkan itu yang pernah saya baca itu ada lagi disebutkan itu bahwa para pengacara ini sudah menjalin hubungan yang kontinu dengan para hakim, ya. Artinya mereka memberi gaji bulanan, insentif bulanan kepada hakim itu, ya, sehingga hubungan mereka terus terjaga. Jadi kalau kasus dari dia udah mudah dia untuk mengatur-ngaturnya dengan hakim-hakimnya. Jadi dia akan memilih, dia ada kasus, dia akan memilih siapa hakimnya, ya. Tentunya yang dipilihnya adalah hakim-hakim yang dia sudah punya jalinan tadi itu, ya. Nah, jadi itulah yang disebut mafia tadi, ya. Mafia itu sudah sudah memegang semua orang di dalamnya, sehingga untuk membersihkan
ini dari dalam ini udah nggak bisa, udah sulit ini membersihkan dari dalam karena semuanya hampir udah semikian ya. Dan kemudian kasus korupsi model begini ini di dalam di dalam grafik itu termasuk yang tertinggi ya di Indonesia lah kita bilang. Selain pemanya DPR dan kepolisian ya, ini dia pengadilannya termasuk yang paling hingga yang saya kira itu membuat ya inilah yang saya kira yang terjadi saat ini di negeri ini. Jadi ini memang sudah terlihat seperti biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa. Jadi meskipun ini terlihat seperti biasa-biasa saja ya, bagaimana menurut Ustadz kira-kira bahwa saat ini kita kan dalam masa pemerintahan yang baru ya? Iya. Apakah kasus-kasus yang seperti ini bisa diselesaikan di rezim yang ada saat ini? Ya itu ya. Memang dia kalau dia ada pemerintahan yang baru kan tentunya itu disertai dengan harapan baru ya bagi kita ya, harapan baru ya. Tapi kalau kita melihat ini dari segi dari segi kejadian ini dia sudah menggurita ya. Sehingga itu tidak mudah untuk menghilangkan ini. Tidak mudah menghilangkan ini. Hanya karena umpamanya ada presiden saya ingin menghapuskan mafia peradilan katanya. Nggak semudah itu, nggak semudah dia bilang karena dia ini sudah merembet kemana-mana gitu, merembet kemana-mana. Dan kadang-kadang mereka itu udah saling pegang kartu-kartu gitu kan. Ketika ada pejabat yang hendak menyentuh bidang pengadilan, mereka ini kami juga punya ini tahu kok kami itu kau itu gini gitu kan. Jadi sudah saling sandera mereka ya sehingga kemudian pemerintah itu ya mereka akan melakukan, pasti akan melakukan, tapi untuk menghilangkan ini kayaknya sulit ya. Dari segi ininya ya, ditambah lagi umpamanya kita melihat dari segi sistem ya. Sistem yang diterapkan di negeri kita ya. Yang kita kenal itu sistem sekuler ya, sekuler kapitalis ya. Di mana dengan sekuler itu kan andil dia kepada ini kejadian ini adalah orang-orang di dalam sekuler itu adalah mereka itu jauh dari agama ya. Sehingga kalau orang-orang jauh dari agama itu ya tadi itu mereka akan mudah melakukan kemaksiatan apapun ya, apakah berupa pelanggaran-pelanggaran ini menerima suap, sogok dan lain-lain ya. Nah, dan kemudian ada dia kapitalisme. Kapitalisme itu dalam hal ini dia membuat orang-orang itu dia pola pikir maslahat yang pertama, kemudian dia di situ pola pikir hedonis ya. Jadi mereka itu seperti tadi lah si ketua MA itu dapat di rumahnya 1 triliun. 900 sekian triliun miliar ya. Dan kemudian ada lagi puluhan kilo emas batangan ya, bantam gitu kan, antam ya. Jadi kalau kita lihat umpamanya kalau kita melihat kalau dia hanya mencari sesuatu harta untuk kebutuhan dia saja sampai mati, ini nggak habis ini. Ini untuk apa ini kan? Jadi inilah pengaruh dari kapitalisme, sistem kapitalisme yang membuat manusia itu dia muncul kerakusannya. Makanya dia kalau dalam Islam itu kapitalisme itu kan disebut roksu maliyah. Roksu itu kepala, maliyah itu harta. Jadi orang-orang kapitalis yang di kepalanya itu mikirin harta. Harta. Nggak ada cukupnya ya, terus-terusan ya. Nggak ada cukupnya ya. Jadi inilah. Jadi ketika dua sistem ini, yang ini merupakan sebenarnya berkaitan satu dengan yang lain ya. Sekuler dan kapitalisme ini yang diterapkan di dalam negeri ini, maka kalau dalam pandangan kita ya, kita bukannya mendahului ya, tapi kemudian kita dari sisi logika itu sulit ya, sulit sekali ini untuk diberantas mafia peradilan ini ya. Dan makin terang-terangan kalau saya lihat ya kan, mafia peradilan ini. Itu mungkin dari segi ini. Ya. Jadi ini suatu kasus yang
banyak terjadi dan sudah terjadi biasa-biasa saja. Ya. Lalu bagaimana Ustaz solusi yang seharusnya? Ya. Ya itu tadi ya. Adakah cara ya Ya. untuk menumpas tentunya ya kan, Ya. agar status mafia Peradilan ini bisa dihilangkan gitu. Tumpas ya, ditumpas. Ya. Jadi kalau kita melihat begitu kan, kayaknya kita seperti pesimis ya. Pesimis untuk menghilangkan ini ya. Karena Ya. memang kita ya dari mana kita menghilangkannya nggak tahu kita. Karena disebut tadi dia kontribusi dari sistem itu sangat kuat untuk melanggengkan ini ya, bukan cuma melanggengkannya, memperhebatnya sehingga sampai kemana-mana gitu kan. Sementara kita masih di sini ya. Tapi itu ya, jadi kalau kita masih tetap dengan sistem ini, memang kita boleh dibilang kita pesimis ya, kita pesimis. Tidak ada harapan itu ke depan kalau kita dengan begini ya. Karena kalau dia seperti yang dibilang itu, umpamanya ada lantai yang kotor gitu kan, bagaimana mungkin akan membersihkan lantai yang kotor itu kalau sapunya kotor ya. Jadi ini ada masalah ini, mau kita hendak hilangkan ini dengan sistem yang buruk, ya nggak bisa ya, nggak bisa. Namanya keburukan sistem itu akan tidak mampu untuk menghilangkan ini ya. Hanya saja alhamdulillahnya kita sebagai muslim, kita itu tidak mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala ya, yang Rahman dan Rahim, tidak mungkin membiarkan manusia itu berada dalam problem dalam kehidupannya itu ya. Pasti ada dari Allah jalan keluar bagi kita ya, untuk keluar dari problem itu. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan ketentuan-ketentuan dari Allah yang kita kenal dengan syariat Islam. Syariat Islam itu mencakup seluruh lini kehidupan kita, diatur di situ ya. Nah, kalau kita kembali ke sana, umpamanya dari sisi peradilan ini, insya Allah ya kita akan bisa menghilangkan. Sebagaimana di masa-masa dulu, masa Rasulullah, masa para sahabat ya, kita itu peradilan itu benar-benar ya, bukan cuman kita yang muslim, bahkan yang non muslim juga itu merasa sangat keadilan itu tegak bagi mereka ya. Seperti contohnya umpamanya dia kasus dari Khalifah Ali ya, Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya, yang waktu itu ya berperkara dengan seorang Yahudi. Yahudi ini dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini dia seorang khalifah. Kalau kita sekarang punya presiden gitu kan, dia presiden. Dia berperkara dengan seorang Yahudi yang dia itu hanya rakyat biasa tentang baju besi ya. Di mana kemudian si Yahudi ini mengatakan baju besi yang mereka perkarakan itu milik dia. Kemudian mereka masuk ke pengadilan, dan kemudian di pengadilan itu justru yang dimenangkan Yahudi tersebut ya. Kalau sekarang nggak mungkin terjadi itu. Impossible ya, impossible. Untuk pokoknya kita ada perkara dengan presiden saja pun untuk menyampaikan diterima saja nggak mau mereka menerima tuntutan kita itu ya. Jangankan masuk ke pengadilannya, menerima saja nggak ditolak ya. Bukan saja ditolak, bahkan mungkin tak-takuti lagi orang yang ini kan. Jadi itu dalam Islam itu, di dalam pengadilan itu sistem prinsipnya itu adalah hakim itu selalu melihat yang berperkara itu manusia dengan manusia. Sehingga dia atributnya apa saja, jabatan apanya itu hilang. Ini manusia lawan manusia ya. Memang hanya begitu ya. Kalau sudah muncul atribut-atributnya itu yang dipikirkan oleh hakim, itu akan pandangan dia kepada oknum itu akan berubah ya. Dia kemudian akan melihat maslahat. Siapa di antara dua ini yang bisa memberi maslahat kepadaku? Yang berperkara itu kan, disitulah condong dia kan. Disitulah condong dia, sehingga orang yang tidak memberi manfaat, maslahat kepadanya, ya tadi seperti tadi suap, sogok dan segala macam itu, ya itu akan cenderung diabaikannya. Ini yang dibelanya ya, kepentingannya. Itu yang pertama ya dalam Islam ya.
Nah, sehingga kemudian itu ya dalam rentang masa dulu pemerintahan Islam yang hampir di atas 1000 tahun lebih, itu tidak ditemukan itu ada kasus-kasus di mana orang-orang lemah itu bisa kemudian dia dijolimi karena dia berkasus dengan orang yang kaya atau orang yang punya jabatan. Ya. Mereka tetap setara ya dia dipandang hakim. Ya. Dan ini ya. Kemudian dia yang kedua kalau dalam Islam namanya Islam ya. Iya. Kalau Islam itu memang itu yang kita terapkan mengatur kehidupan kita, maka yang pertama yang akan muncul nanti adalah terbentuknya ketakwaan. Karena itu ketakwaan itu adalah hasil ya, hasil dari apa namanya pendidikan Islami itu ya, yang secara masif ya. Beda dengan sekarang itu ya pendidikan kita dari segi Islamnya bisa dibilang bukan cuman apa kadarnya ya enggak. Kalau apa kadarnya itu masih ya mending lah itu kan. Nah, ini enggak ada enggak, sehingga orang-orang itu ya itu jauh sekali dari Islam ya. Sehingga kemudian ketika mereka dibentuk dengan bentuk pola akliyahnya, nafsiyahnya Islami, sehingga mereka kemudian orang-orang yang bersaksiah Islamiyah, berkepribadian Islam. Salah satu salah satu bentuk dari saksiah Islamiyah itu adalah taat dan takut kepada Allah. Ya. Kalau umpamanya dia seperti sekarang di hakim-hakim sekarang, yang mungkin yang paling mereka takutkan itu kalau perbuatan mereka diketahui manusia, gitu kan? Kalau diketahui manusia itu masih bisa diakal-akali, masih bisa disogok, masih bisa di ini. Tapi kalau ada dalam pandangan itu seseorang itu, dia diawasi oleh Allah, ya, pasti apapun yang dilakukannya diketahui oleh Allah dan ada ancaman dari Allah baginya nanti di akhirat ya, dan juga di dunia mungkin akan muncul ya bagi orang-orang yang bermaksiat. Maka dia dalam apapun godaan yang diberikan kepadanya dia tidak mau ya, dibandingkan kalau dia kena azab di neraka nanti ya. Itulah ya. Sehingga kemudian kita lihat dalam pandangan Islam, qadhi itu, hakim itu adalah jabatan yang paling dia dibilang ya, yang paling seram. Seram itu makanya orang tidak banyak yang suka itu. Makanya dalam Islam itu orang kebanyakan pengennya itu jadi pedagang. Nah, pedagang itu walaupun di situ ada juga kemungkinan mereka melakukan kemaksiatan, tapi godaan itu tidak begitu ini. Godaan untuk melakukan kejahatan-kejahatan itu tidak begitu kuat ya. Beda kalau hakim. Makanya disebutkan itu al-qudatu salah satu ya. Jadi hakim itu dia ada tiga jenis ya, tiga jenis. Isnani finnar, dua diantaranya akan masuk neraka ya. Wa wahidun fil jannah ya, satu yang masuk surga ya. Jadi siapa yang masuk surga? Rajulun alimal haqqu faqada bihi fahuwa fil jannah ya. Jadi orang-orang itu yang mereka mengetahui kebenaran dan mereka kemudian menjadi hakim atau memutuskan perkara dengan kebenaran itu, maka mereka lah yang akan menjadi hakim yang masuk surga ya. Tapi kemudian ada rajulun qadolin nasi alal jahli ya, alal jahli. Orang-orang ya qadhi itu yang dia memutuskan perkara karena kebodohannya, bodoh dia. Dia nggak ngertinya sebenarnya apa ini kan, sehingga dia memutus saja asal-asal, ini fahuwa finnar ya. Kemudian yang ketiganya rajulun jaru fil hukmi ya, jaru fil hukmi. Itu juga fahuwa finnar. Jaru fil hukmi itu dia tahu hukumnya, tapi bukan itu yang dia panjang. Ya. Dia tahu hukumnya, kebenaran itu dia tahu, tapi bukan dengan kebenaran itu dia memutus perkara. Menyimpang dia dari kebenaran itu. Dan itu dia dua-dua ini masuk dalam neraka ya. Itulah pandangan dalam Islam. Makanya dalam Islam itu disebutkan itu seorang hakim itu begitu dia menjadi hakim maka dia itu satu kakinya di surga, satu kaki di neraka. Iya.
Jadi dia apa? Tempat dia itu riskan sekali ya untuk terguling ke sini. Riskan sekali ya. Makanya diperlukan orang-orang yang kuat ya. Hanya dalam Islam seorang kodi itu dia bukan orangnya sembarangan. Dia itu harus diperiksa dia ke ke takwaannya, diperiksa dia masalah keilmuannya, ya. Periksa dia dari sisi backgroundnya, track recordnya, adakah dia pernah melakukan kemaksiatan, dan memang dia orang-orang yang teruji akan bisa menolak ya, bisa menolak atau tahan terhadap godaan-godaan tersebut. Yang itu pasti akan ada ya. Nah itu ya dalam Islam ya. Kalau kita sekarang kan masalah kita salah satu lagi adalah dari segi hukum yang diterapkan oleh para hakim tersebut ya. Hukum yang kita terapkan sekarang itu bukan hukum yang berasal dari Allah ya. KUHP kita bukan berasal dari Allah, bahkan berasal dari kafir Belanda dulu yang ditinggalkannya ya. Ya. Sementara dalam Islam itu disebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ya. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan dari Allah, maka mereka masuk golongan-golongan orang kafir ya, golongan orang-orang kafir. Jadi di sini kemudian dari sisi hukum yang diterapkan saja itu sudah masalah ya, sudah masalah. Makanya Rasulullah mengatakan, Jadi yang bau-bau kolonialisme itu bukan istana ya, kolonial hukumnya yang bau. iya. Kalau istana itu dia tidak mempengaruhi sebenarnya bau kolonialnya kan. Kolonial hukum ini kacau ya. Nah, kemudian ada lagi Rasulullah bersabda, "Innallaha ma'al qodi ma'lam yajur." Allah itu akan bersama orang-orang ya, kodi-kodi atau hakim-hakim yang mereka itu tidak menyimpang. Maksudnya tidak menyimpang itu tidak menyimpang dari Islam tentunya ya, bukan tidak menyimpang dari KUHP kita sekarang ya, tidak menyimpang dari Islam. Kemudian faiza jaro tahallu anhu walajimah syaitan ya. Jadi kalau mereka itu menyimpang dari hukum Islam, jika mereka itu menyimpang dari hukum Islam, maka apa menyimpangnya itu dengan tidak memakai hukum Islam atau memakai hukum Islam tapi dia keputusannya salah, nah, itu namanya dua-dua menyimpang ya. Maka di situ Allah akan meninggalkan mereka dan bersama mereka itu setan. Yang bersama mereka setan. Jadi bayangkanlah ketika sekarang ini kita dalam dunia peradilan kita yang kita pakai hukum bukan yang berasal dari Islam, ya Kita tahulah kawannya siapa. berarti setan itu di mana-mana. Di setiap ruang pengadilan setannya udah ada di sana ya kan. Ya, jadi apa ya, masuk akal kemudian seluruh keburukan-keburukan ini terjadi di ruang pengadilan itu ya. Nah, jadi itu ya. Maka kemudian ke sini kita bisa akhirnya menyimpulkan bahwa ada sebuah sistem, dan sistem itu dia sistem yang dipastikan benar ya, dan bukan cuma dipastikan benar, kita wajib untuk berjalan di atas sistem tersebut, yaitu sistem yang berasal dari Allah, yaitu sistem Islam ya. Apakah di masalah-masalah lain ya, kalau di kajian kita hari ini di masalah pengadilan ya, masalah pengadilan, insya Allah ya, insya Allah seluruh keburukan-keburukan yang kita temukan ini akan hilang ya. Karena penyebab keburukan itu apakah dia dari sisi oknumnya yang jauh dari agama menjadi orang yang bertakwa, kemudian dari sisi sistemnya yang kemudian mendorong orang jauh dari agama dan mendorong orang untuk gila-gila harta ya, menimbun harta segala macam, dengan menjadi orang yang dia takut pada hartanya ya. Nah, kita tahu para sahabat dulu ketika mereka sudah sakaratul maut itu kan mereka itu risau dengan harta yang mereka tinggalkan ya. Mereka gimana nanti aku mempertanggungjawabkan harta ini di hadapan Allah, padahal hartanya apalah hartanya ya, paling nanti di situ ada perhiasan dinar atau apa satu gitu kan, ini dia 1 triliun tambah 50 kg emas, gimana mempertanggungjawabkan itu kan? Nah itu dia. Jadi di situ kita melihat kemungkinan untuk bisa membasmi tadi ya, menumpas mafia peradilan ini bisa ya, asal memang kita mau kembali dengan penerapan hukum Islam ya. Tentunya kalau kita menerapkan hukum Islam dalam peradilan,
nggak mungkin kita lakukan kalau dia bentuk negaranya yang seperti sekarang ini ya. Harus memang dia satu paket dia. Sistem itu dia satu paket dengan sistem sistem dalam kehidupan dan segala macam itu satu paket dengan sistem kenegaraannya ya. Hanya dengan sistem kenegaraan yang menerapkan sistem Islam inilah yang kemudian sistem ini bisa diterapkan, yaitu yang kita kenal dengan sebutan negara Islam atau Daulah Khilafah. Itu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah ya. Sangat menarik sekali dan tentunya Ya. poin yang kita ambil dari perjumpaan kali ini adalah jika kaum muslim merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam Ya. yang menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah. Karena itu mari terus kita gaungkan seruan penegakan syariah Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan Islam. Dengan itu keadilan dapat tercipta dengan sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره